Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian di dalam seri kebaktian kebangunan rohani yang kita beri tema yaitu hanya satu. Ada dua, paling tidak ada dua cerita di mana kalimat hanya satu ini disebutkan. Dan hari ini saya mau memberitahukan kepada saudara-saudari sekalian. Yang pertama itu terdapat di dalam Matius 19 ayat 17. Ini disebutkan ketika Yesus bertemu dengan seorang pemimpin muda yang kaya raya dan dia bertanya bagaimana caranya dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus menjawab bahwa hanya satu yang baik. Saudara, di dalam sepanjang seri KKR ini, kita akan mempelajari tentang hanya satu. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, untuk memohon kepadamu agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, yang menemani kami ketika kami belajar dari firman Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Kau tuliskan. Dan biarlah firman ini menjadi hidup di dalam pikiran kami, menjamah hati kami, dan mengubah hidup kami. Dan ya Tuhan, taruhlah perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu yang hamba-Mu katakan adalah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, pada saat ini, seri yang pertama kita akan membahas satu pelajaran yang saya beri judul Satu Buku. Satu buku. Saat ini, terutama di zaman ini, kita tahu ada banyak sekali buku. Jika kita pergi mungkin ke toko buku atau ke perpustakaan, maka kita akan menjumpai mungkin ada ribuan buku yang ada di dalam satu toko buku. Kalau saat ini aja, pada waktu anak-anak kita bersekolah, entah mungkin dia masih TK ataupun mungkin SD, maka anak-anak kita ini pun diminta untuk memiliki banyak sekali buku-buku pelajaran. Banyak sekali buku-buku pelajaran. Bahkan ketika kita berkuliah di perguruan tinggi, kita harus membaca banyak sekali buku-buku. Jadi sepanjang hidup kita sebenarnya berinteraksi dengan sangat banyak buku, dengan sangat banyak penulis. Yang saya ingin tanyakan kepada saudara-saudari sekalian, apakah yang menjadi buku favorit Anda pada waktu Anda mungkin kecil, atau pada waktu Anda mungkin remaja, atau mungkin pada waktu usia lebih muda? Nah, saya mau cerita tentang buku-buku favorit saya. Pada waktu saya mungkin usia SD, buku-buku yang saya sukai adalah buku-buku petualangan. Salah satu seri yang saya sukai adalah seri 5 Sekawan. Di dalam buku-buku ini diceritakan ketika ada 5 orang sahabat yang mereka kalau liburan pergi berpetualang. Dan kemudian pikiran saya juga dibawa untuk pergi ke tempat-tempat yang saya tidak bisa bayangkan sebelumnya. Tetapi setelah saya dewasa, saya berjumpa dengan satu buku yang sangat luar biasa. Karena buku ini tidak hanya membuat saya bisa bertualang ke satu tempat atau ke satu negara, tetapi buku ini membawa saya bertualang di seluruh dunia. Dan bukan hanya di seluruh dunia atau di seluruh bumi ini, tetapi berpetualang sampai ke luar angkasa. Bukankah ini adalah satu hal yang sangat luar biasa? Nah, buku itu saudara adalah Alkitab. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan Alkitab ini? Tentu saja ini adalah satu buku yang sangat spesial. Mengapa Alkitab ini sangat berbeda? Mengapa Alkitab yang mungkin selama ini ada di tangan kita ini adalah buku yang sangat berbeda dengan buku-buku yang ada di toko buku, ataukah buku-buku bacaan yang kita sering baca sebelumnya? Saya memberikan beberapa alasan mengapa Alkitab itu berbeda. Alasan yang pertama adalah karena Alkitab bukan ditulis dengan hikmat dan pengertian dari manusia.
Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Tuhan, dan ini adalah firman Allah yang hidup. Ini bukan sekedar cetakan atau tulisan yang mati yang menimbulkan pengetahuan yang baru, tetapi ini adalah firman Allah yang hidup. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kita membaca bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, yang pertama apa? Untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara, maukah kita diajar? Maukah kita belajar? Saudara, maukah kita diajar dan belajar? Maukah kita dinyatakan kesalahan kita? Tentu saja, saya mau dinyatakan kesalahannya. Maukah kita diperbaiki kelakuan kita? Tentu saja. Dan tentu saja kita mau dididik dan diajar, belajar di dalam kebenaran. Nah, alasan kedua mengapa Alkitab adalah buku yang sangat unik adalah karena setiap penulisnya dituntun oleh Roh Kudus. Penulis Alkitab tidak menulis Alkitab berdasarkan hikmatnya sendiri atau pengertiannya sendiri, tetapi diberi inspirasi dari Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, dikatakan bahwa sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan demikian sangat jelas bahwa Alkitab ini ditulis atas dorongan dan inspirasi dari Roh Kudus, bukan atas hikmat atau kepintaran manusia. Memang betul para penulis Alkitab menulis dengan bahasa manusia, tetapi inspirasi yang diberikan kepada mereka datangnya dari Roh Kudus. Kenapa? Bagaimana caranya kita bisa membuktikan hal itu? Saudara, mari kita lihat. Ada 66 kitab di dalam Alkitab. 39 Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan 39 Alkitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru. Totalnya ada 66 kitab. Seluruh kitab ini ditulis di 3 benua yang berbeda, dalam 3 bahasa asli yang berbeda-beda, oleh sekitar 40 sampai 50 orang yang memiliki profesi pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang nelayan, ada yang dokter, ada yang panglima perang, ada yang raja, berbeda-beda. Dan yang lebih luar biasa lagi, ditulis dalam rentang waktu yang sangat panjang, yaitu kurang lebih 1.500 tahun lamanya. Sebagian besar dari penulis Alkitab tidak pernah saling bertemu satu sama lain. Tetapi yang menariknya adalah isinya tetap membentuk satu kesatuan. Saudara, kalau misalnya ada suatu peristiwa yang terjadi, ya anggaplah ketika kita diberikan tugas untuk menulis pembahasan tentang pandemi COVID-19 contohnya. Maka ketika saya menulis, dengan ketika saudara menulis, maka kita pasti akan menulis dengan cara pandang yang berbeda, dengan mungkin aspek yang berbeda, dan kadang-kadang ada 1 dan 2 hal di mana kita tidak saling menyambung satu sama lain. Artinya mungkin saya mengatakan A, saudara akan menulis itu B. Tetapi Alkitab ini sangat luar biasa, karena ditulis oleh orang-orang yang latar belakang yang berbeda dalam rentang waktu yang sangat panjang. Tetapi saudara, tidak ada satupun ayatnya yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, karena isinya tetap membentuk satu kesatuan. Saudara bisa tahu ini mengapa bisa terjadi seperti ini? Adalah karena inspirasinya datang dari satu oknum, yaitu Roh Kudus. Keunikan yang ketiga dari Alkitab adalah Alkitab ini tidak dapat dibatalkan atau dihancurkan
atau tidak dapat salah. Mari kita baca dalam Yohanes 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Di dalam Yohanes 10 ayat 35 dinyatakan bahwa sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kenapa kitab suci ini tidak dapat dibatalkan? Karena kita tahu bahwa kitab suci ini adalah firman Allah. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan bahwa Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Dan di dalam Ibrani 6 ayat 18 kita tahu bahwa karakter Allah adalah Allah yang tidak mungkin berdusta. Mengapa firman Tuhan ini tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat salah? Karena ini adalah firman dari Allah yang tidak dapat berdusta. Allah yang tidak dapat mengingkari janjinya, firman-Nya sendiri. Dan ini menjadi firman yang kekal. Saudara, Alkitab yang kita pegang ini kadang kita anggap remeh. Kita berpikir bahwa ini datang, wah mungkin di dalam rumah kita ada banyak sekali Alkitab. Ya, tetapi kita tidak menyadari bahwa Alkitab ini yang sampai di tangan kita ini adalah Alkitab yang sudah melewati rentang waktu yang sangat panjang. Dan bukan tanpa perjuangan. Di dalam sejarah kekristenan ada banyak sekali orang yang mengorbankan nyawanya demi supaya Alkitab ini tidak hancur atau tidak habis. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana terjadi pembakaran Alkitab. Banyak sekali orang yang mau merusak Alkitab dan menghapuskan Alkitab dari dunia ini. Tetapi semua itu tidak berhasil. Nah, salah satu yang mungkin sangat terkenal di dalam sejarah kekristenan adalah tentang orang-orang Waldensia. Saya sangat bersyukur karena Tuhan membuka kesempatan saya satu kali untuk pergi ke satu tempat yang namanya Bobbio Felice atau Torre Felice di Italia. Kedua tempat ini adalah desa atau tempat tinggal dari orang-orang Waldensia di zaman dulu. Orang-orang Waldensia ini adalah orang-orang yang sangat setia untuk membaca bahkan menyalin Alkitab. Mereka membuat sekolah, college untuk Alkitab. Dan di dalam gua-gua, karena waktu itu mereka di dalam masa penganiayaan. Jadi di dalam gua-gua batu yang gelap, mereka kemudian menulis kembali, menyalin kembali Alkitab. Bukan hanya mereka menyalin Alkitab di dalam gulungan-gulungan, tetapi juga mereka mengukir di batu-batu yang ada di tempat itu dengan suatu tujuan bahwa kalau Alkitab yang ada di kertas ini itu dimusnahkan, maka masih ada ayat-ayat Alkitab yang terukir di batu-batu. Tempat ini merupakan tempat yang sangat indah, di mana kita bisa melihat alamnya sangat luar biasa. Tempat di mana sekelompok orang yang sangat setia untuk memelihara Alkitab walaupun nyawa menjadi taruhannya. Nah, di dalam gereja mereka, ketika saya dibawa ke dalam gereja dari orang-orang Waldensia ini, di situ ada satu bungkusan. Dan ketika bungkusan ini terbuka, maka dilihatlah di situ bahwa ada satu Alkitab yang sudah sangat kuno. Diperkirakan ini sudah sekitar 300 tahun lamanya. Alkitab ini memiliki satu sejarah. Jadi pada waktu itu orang Waldensia lah yang pertama kali menjadi sponsor atau mensponsori penterjemahan dari Alkitab ke bahasa mereka sehari-hari, dan kemudian Alkitab mulai dicetak. Tetapi pada waktu itu tentara datang dan kemudian mulai mengumpulkan semua Alkitab-Alkitab dari rumah-rumah orang Waldensia ini dan mengumpulkan dan dikumpulkan di satu tempat, dan tentara-tentara mulai membakar Alkitab-Alkitab ini. Nah, ketika Alkitab itu api mulai menyala dan Alkitab-Alkitab itu mulai terbakar, ada satu orang Waldensia. Dia merasa sangat sedih, sangat putus asa kalau melihat bahwa semua kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab ini akan musnah selamanya. Dan akhirnya dia berlari ke arah tumpukan Alkitab-Alkitab yang sedang terbakar itu dan mengambil satu Alkitab yang belum terbakar
dia ambil dan kemudian dia lari dan dia buang keluar lewat dari jendela. Dan kemudian dia ditahan dan kemudian dia dibunuh. Tetapi Alkitab yang dia lemparkan itu setelah dicari-cari oleh tentara tidak ditemukan. Dan rupanya itu baru ditemukan beberapa tahun oleh orang-orang Waldensia. Dan mereka menyimpan Alkitab itu di dalam tanah. Mereka kuburkan di bawah tanah. Seolah-olah itu adalah satu harta karun yang sangat luar biasa. Nah, saudara bisa mungkin sedikit melihat cuplikan dari video Alkitab yang berusia 300 tahun ini yang ada di gereja orang Waldensia. Alasan yang keempat dan sekaligus alasan yang kelima mengapa Alkitab itu sangat unik dan berbeda adalah, yang keempat adalah Alkitab berisi nubuatan terhadap sesuatu yang akan datang. Nubuatan terhadap masa yang akan datang. Dan yang kelima juga sebaliknya, Alkitab selain menjadi nubuatan terhadap sejarah, nubuatan terhadap masa yang akan datang, Alkitab juga menjadi sejarah terhadap nubuatan yang tergenapi. Sejarah terhadap masa lalu. Di dalam Yesaya 42 ayat 9 dikatakan bahwa nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitakan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara, kalau kita berpikir, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya sejarah adalah nubuatan yang sudah tergenapi. Dan nubuatan adalah sejarah yang belum terjadi. Saya ulangi, sejarah adalah nubuatan yang sudah tergenapi, dan nubuatan adalah sejarah yang belum terjadi. Inilah yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 juga dikatakan bahwa ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ada satu nubuatan yang sangat menarik perhatian saya di dalam Alkitab, yaitu satu nubuatan tentang sejarah dunia yang tertulis di dalam Daniel pasal 2. Mungkin banyak dari antara saudara-saudari sekalian sudah pernah mendengar tentang cerita ini. Cerita ini sangat unik, sangat istimewa karena ini bercerita tentang seorang raja, namanya Raja Nebukadnezar, yang pada suatu malam dia diberikan mimpi oleh Tuhan. Nah, Raja Nebukadnezar ini bermimpi sementara sebelum dia tidur, dia sedang berpikir-pikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan untuk kerajaannya ini. Dan pada waktu dia tidur, dia bermimpi. Nah, tapi seperti kebanyakan dari kita, pada waktu kita tidur di malam hari dan bermimpi, pas waktu kita bangun, kita sudah lupa apa yang kita mimpikan itu. Tetapi bedanya, Raja Nebukadnezar ini adalah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia memiliki sekumpulan orang-orang pintar, ahli-ahli jampi, ahli-ahli nujum, yang selama ini sudah dia gaji untuk selalu memberitahukan kepada dia hal-hal yang dia tidak ketahui. Sehingga dia kemudian menyuruh orang untuk memanggil semua orang pintar yang ada di dalam kerajaannya. Dan dia berkata kepada mereka bahwa tadi malam saya bermimpi, tapi saya lupa mimpinya apa. Saya mau kalian semua untuk memberitahukan kepada saya apa mimpinya dan apa makna atau arti dari mimpi itu. Wah, orang-orang pintar ini tentu saja sangat terkejut. Dan mereka bilang bahwa, Raja, kalau Raja bisa kasih tahu mimpinya apa, maka kami bisa menyampaikan apa artinya. Tapi kalau Raja pun tidak ingat mimpinya apa, bagaimana kami dapat mengartikannya? Raja kemudian menjadi sangat marah dan dia bilang, kalian semua ini penipu. Saya akan menghukum mati kalian semua. Untunglah pada waktu itu ada seorang pemuda Ibrani yang ditawan ke Babylon. Dan namanya adalah Daniel. Pada saat itu Daniel kemudian meminta waktu untuk berdoa. Dan setelah dia berdoa, Tuhan
alam semesta memberikan mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Dan dia kemudian datang menghadap kepada Raja Nebukadnezar dan menyatakan apa isi mimpi dari Raja Nebukadnezar itu. Yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar adalah sebuah patung yang sangat besar, seperti yang kita bisa lihat di dalam video berikut ini. Patung ini sangat besar, dan yang menarik, patung ini di setiap bagian tubuhnya memiliki jenis logam yang berbeda-beda. Bagian kepala dari patung ini terbuat dari emas. Sedangkan bagian dada dan lengannya terbuat dari perak. Dan setelah itu bagian perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga. Sedangkan pahanya, kakinya dari besi, jari-jari kakinya dari besi bercampur dengan tanah. Lihat, dan kemudian raja melihat ada satu batu yang datang menghantam di bagian jari-jari kaki dan kemudian menghancurkan seluruh patung itu. Tuhan menyampaikan makna dari mimpi itu kepada Raja Nebukadnezar melalui Daniel. Dan hal ini yang luar biasa saudara, ini terjadi. Ini bahkan dicatat di dalam catatan sejarah bahwa betul pada waktu dulu ada satu kerajaan yang menjadi negara adidaya dunia yang namanya adalah Kerajaan Babylon, di mana Raja Nebukadnezar adalah kepala dari kerajaan Babylon ini, raja dari kerajaan Babylon. Inilah yang melambangkan kepala dari emas. Dan memang di dalam kerajaan Babylon mereka menggunakan emas dalam berbagai aksesoris mereka, dalam berbagai hiasan-hiasan mereka. Penemuan-penemuan arkeologi menemukan bahwa mereka menggunakan banyak sekali emas. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena menurut mimpi ini ada kerajaan yang akan datang setelah kerajaan Babylon, yaitu yang terbuat dari perak. Dan yang lebih menarik saudara, di kerajaan yang kedua ini yang bernama Kerajaan Media dan Persia, yang terbuat dari perak ini, yang dilambangkan dengan logam perak ini, bahkan sudah ada nubuatan tersendiri, yaitu siapa dari kerajaan Media Persia ini yang akan mengalahkan kerajaan Babylon. Di dalam Yesaya 45 ayat 1-3 yang ditulis 150 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, sudah ditulis bahwa yang mengalahkan kerajaan Babylon adalah seseorang yang bernama Koresh. Bukankah hal ini adalah hal yang luar biasa? Saudara, kalau mungkin suatu waktu kita bertemu dan saya katakan, mungkin Bapak atau Ibu, nanti habis kita ketemu ini pas Bapak Ibu jalan di luar dan kemudian turun hujan. Tapi jangan khawatir, karena nanti waktu turun hujan akan ada orang yang akan menawarkan payung kepada Bapak Ibu. Dan setelah waktu Bapak Ibu akan berjalan, jalanannya licin dan kemudian Bapak Ibu terjatuh. Tetapi setelah itu ada orang yang datang menolong Bapak Ibu dan membawa Bapak Ibu naik ke mobilnya dan mengantarkan Bapak Ibu sampai tiba di rumah dengan selamat. Mungkin waktu saya katakan seperti itu, Bapak Ibu mungkin tidak percaya. Tetapi betul setelah kita berpisah dan pada waktu Bapak Ibu jalan ke rumah, ternyata hujan mulai turun. Mungkin di dalam hati Anda mulai berpikir, beneran loh, hujan beneran turun. Dan waktu hujan turun mulai bertambah lebat, rupanya ada seseorang yang menawarkan payung. Wah, kita makin percaya nih, ya kan? Kemudian setelah itu, waktu jalan saking senangnya dapat payung, kita nggak lihat ada jalanan yang licin. Dan akhirnya mungkin Bapak Ibu jatuh. Wah, kita lebih, beneran loh, ya kan? Dan setelah itu, rupanya ada orang yang lewat naik mobil dan kemudian menawarkan mengangkat kita dan memasukkan kita ke mobilnya dan mengantar kita hingga pulang ke rumah. Saya mau tanya, kalau itu semua terjadi, apakah Bapak Ibu akan percaya kepada saya? Nah,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini bahkan yang lebih besar daripada hal itu terjadi di dalam sejarah dunia ini. Di dalam catatan sejarah bahwa setelah kerajaan Babylon, ada kerajaan Media Persia yang menguasai dunia. Dan setelah kerajaan Media Persia itu digantikan dengan kerajaan Yunani yang dilambangkan dengan perut dan pinggang dari tembaga. Kita tahu bahwa kerajaan Yunani sangat terkenal dengan pimpinannya itu Alexander yang Agung, di mana baju-baju sirah mereka, perisai mereka menggunakan logam tembaga. Dan setelah itu ada kerajaan lagi yang menggantikannya, yaitu kerajaan Roma yang dilambangkan oleh paha dari besi. Dan setelah kerajaan Roma itu ada besi bercampur tanah liat. Jadi logam besi masih bercampur, masih ada. Artinya yang bagian terakhir di jari-jari kaki ini bukan kerajaan yang mengalahkan kerajaan sebelumnya, tetapi adalah percampuran antara besi dan tanah liat yang kita tahu ini adalah 10 jari kaki melambangkan 10 kerajaan Eropa Barat yang masih ada sampai sekarang. Sebagian besarnya masih ada sampai sekarang. Dan kemudian batu yang terlepas dari gunung, yang turun tanpa perbuatan tangan manusia, dan kemudian menghantam bagian jari kaki dari patung Raja Nebukadnezar itu adalah melambangkan kerajaan Tuhan Yesus yang akan datang dan kemudian menghancurkan seluruh sejarah dunia sehingga tidak bersisa lagi. Tetapi kerajaan batu itu akan bertahan untuk selama-lamanya. Saudara, ini sangat menarik karena hal ini terbukti benar dan dicatat di dalam sejarah. Alkitab sudah menuliskannya sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya Alkitab sudah menyatakannya. Bukankah ini adalah hal yang sangat mengagumkan? Dan bukan hanya itu, saudara. Di dalam bidang sejarah sendiri, awalnya para ahli sejarah tidak mempercayai adanya beberapa tempat atau beberapa bangsa yang ditulis di dalam Alkitab. Contoh seperti bangsa Het atau kota Nineve. Masih ingat ya, kota Nineve adalah kota yang dituju oleh Nabi Yunus. Kemudian kota Sodom. Ya, Raja Belsyazar yang ditulis di dalam Daniel pasal 5 dan juga Raja Sargon. Tetapi mereka katakan waktu itu ini Alkitab ini dongeng. Ini semua tidak ada buktinya. Namun setelah itu penemuan-penemuan arkeologi yang terus ditemukan setelah itu akhirnya sanggup membuktikan bahwa apa yang ditulis oleh Alkitab itu semuanya benar-benar ada. Tidak ada yang dongeng. Bahkan di dalam Alkitab, di dalam Yehezkiel 29, di situ disebutkan satu hal yang menarik, yaitu tentang negara Mesir atau kerajaan Mesir yang kita kenal dulu. Dulunya kerajaan Mesir adalah kerajaan adidaya dunia. Tetapi Alkitab menuliskan di dalam Yehezkiel 29 bahwa Mesir tidak akan lagi menjadi penguasa dunia. Dan apa yang terjadi saat ini? Apakah itu tergenapi? Betul, saudara. Kita bisa lihat bahwa Mesir tidak lagi menjadi penguasa dunia. Nubuatan yang lainnya yang juga sangat mengagumkan adalah nubuatan tentang datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini sangat luar biasa karena kalau saudara bisa perhatikan, ini benar-benar menunjukkan bahwa apa yang ditulis di dalam perjanjian lama secara tepat digenapi di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama tertulis ada banyak sekali. Ada sekitar bahkan 125 nubuatan tentang Mesias. Salah satunya adalah bahwa dia akan lahir di Bethlehem, bahwa dia akan lahir dari seorang perawan, bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud, dan pada waktu dia dilahirkan, dia mengalami ancaman dibunuh, dan kemudian dia dikhianati, dan setelah dikhianati, dia akan dijual sebanyak 30 keping perak, dan akhirnya dia juga pernah ditikam, dan ketika itu jubahnya diundi. Tetapi ketika dia dihukum,
tidak ada tulangnya yang patah. Dan dia dihukum di antara penjahat. Dan di situ di dalam perjanjian lama juga disebutkan tentang waktu kematiannya. Tetapi dia tidak akan terus mati. Dia akan bangkit dalam 3 hari. Saudara bisa bandingkan dari ayat per ayat. Lihat apa yang sudah ditulis di dalam perjanjian lama. Dan secara tepat digenapi di dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya kita tidak dapat memisahkan Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika kita mempelajari tentang apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, maka ketika kita membaca di dalam perjanjian baru, kita akan sangat terkagum-kagum karena apa yang ditulis di perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, fakta yang keenam dari keunikan Alkitab adalah bahwa Alkitab adalah buku dari semua bidang ilmu pengetahuan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini hanyalah buku agama orang Kristen. Tetapi saudara, sesungguhnya Alkitab adalah buku segala bidang pengetahuan. Salah satunya adalah bidang ilmu pengetahuan, yaitu sains. Jauh sebelum ditemukan, Columbus menemukan bahwa bumi kita ini berbentuk bulat, Alkitab di dalam Yesaya 40 ayat 22 sudah mengatakan dan menuliskan bahwa bumi ini bulat. Luar biasa saudara. Orang di zaman dahulu berkata bahwa bumi ini rata dan ada ujungnya. Tetapi Alkitab sejak dari awalnya konsisten mengatakan bahwa bumi itu bulat. Dan kemudian betul ditemukan bahwa bumi itu bulat. Di Ayub 26 ayat 7 dikatakan bahwa Allah menggantungkan bumi pada kehampaan. Orang di zaman dahulu itu bingung, bagaimana caranya di atas mana bumi ini berdiri. Mungkin ada tatakannya, mungkin ada tiangnya, atau mungkin dia terikat dengan satu tali. Tetapi Alkitab di dalam Ayub 26 ayat 7 sudah mengatakan bahwa bumi ini mengambang, bergantung di dalam kehampaan. Tidak ada tali yang mengangkatnya atau tidak ada tiang yang menopangnya. Kenapa itu semua terjadi? Karena Tuhan yang menciptakan seperti itu. Kejadian 1 ayat 1. Ayat pertama di dalam Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ini adalah fakta yang paling penting di dalam hidup kita. Mengetahui dan mempercayai bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka kita juga tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita, maka kita tidak perlu khawatir tentang hal apapun juga di dalam hidup kita. Pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi merupakan satu pernyataan tegas penolakan terhadap teori evolusi. Teori evolusi percaya bahwa bumi ini dan termasuk manusia itu mengalami proses evolusi dari kera dan kemudian menjadi manusia. Tetapi Alkitab sejak awalnya, sejak mulanya mengatakan kepada kita bahwa bumi ini, dunia ini, serta semua yang diam di dalamnya, seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Allah semesta alam. Di dalam Ayub 28 ayat 25, di situ juga dikatakan bahwa angin atau udara itu punya berat, punya massa. Menarik ya, sebelum ilmu pengetahuan menemukan bahwa ternyata angin, udara itu ada beratnya, Alkitab sudah mengatakan bahwa angin atau udara itu punya berat. Sebelum itu ditemukan. Sekarang mari kita lihat untuk bidang kesehatan. Untuk bidang kesehatan, Alkitab kita ini merupakan manual book. Saudara, kalau kita beli mobil atau kita mungkin beli motor, bahkan kalau kita beli mesin cuci, maka mesin itu atau mobil itu tidak akan datang
hanya mobilnya saja, tetapi selalu didampingi oleh yang namanya buku petunjuk perawatan. Nah, demikian pula untuk bidang kesehatan. Ketika manusia diciptakan, Tuhan juga memberikan manual buku petunjuk perawatan untuk bagaimana menjaga kesehatan manusia. Mulai dari Kejadian 1 ayat 29, Tuhan berkata bahwa makananmu adalah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Saudara, sampai saat ini Tuhan yang begitu berkemurahan tetap memberikan kepada kita ada banyak buah-buahan, biji-bijian, semua ya, gandum-ganduman, padi-padian diberikan secara melimpah kepada kita. Dan itulah yang harusnya menjadi makanan utama kita. Dan setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menambahkan satu menu lagi, yaitu sayur-sayuran. Itu adalah terdapat di dalam buku petunjuk perawatan kesehatan manusia. Bahkan di dalam perjanjian lama sekalipun, yang sudah lama sekali ini, di dalam Imamat 3 ayat 17 dikatakan apa? Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Apa kata Alkitab? Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Nah saudara, pada waktu itu orang mungkin tidak mengerti. Loh, kok kita nggak boleh makan daging hewan yang ada lemak dan ada darahnya? Orang zaman itu tidak mengerti. Bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan di zaman itu, mereka nggak pusing. Mereka cuma buru binatang dan kemudian setelah itu ya dimakan begitu saja. Tetapi untuk umat Allah, Tuhan memberikan satu petunjuk, bahwa kalau makan daging hewan itu harus keluarin lemak dan darahnya. Dan mereka tidak mengerti, tidak ada riset tentang itu pada zaman itu. Nanti setelah ilmu pengetahuan kedokteran berkembang, barulah ditemukan bahwa lemak dan darah yang ada pada daging hewan itu banyak mengandung kolesterol yang jahat bagi tubuh. Sehingga kalau kita makan itu terus-menerus, maka kita akan menderita berbagai penyakit. Dan inilah yang saat ini sedang dihadapi oleh dunia. Begitu banyak orang yang sakit jantung, harus ring, harus balon. Begitu banyak orang yang stroke, aneurisme, karena tidak memperhatikan petunjuk dari Alkitab tentang cara perawatan tubuh kita ini. Dan bukan hanya makanan, saudara. Alkitab memberitahukan juga bahwa pada waktu itu tentang hukum sanitasi. Alkitab tidak memberikan peraturan sanitasi hanya setelah sudah terjadi wabah penyakit atau sudah ada virus yang menjadi pandemi dunia. Tidak, saudara. Sejak awalnya Alkitab sudah memberitahukan. Contoh salah satunya di dalam Ulangan 23, Alkitab mengatakan kepada umat percaya bahwa kalau kamu buang kotoran, gali tanah, buang kotoran di situ, dan setelah itu timbun, ditutupi kembali, sehingga tidak bertebaran bakteri atau mungkin bau yang kurang sedap kemana-mana. Dan itu yang dilakukan orang-orang Israel pada waktu itu. Di antara bangsa-bangsa kafir, bahkan di antara negara-negara Eropa yang pada waktu itu dianggap sudah maju, tetapi ketika mereka buang air sembarangan. Sehingga sejarah mencatat waktu itu pernah terjadi satu wabah penyakit yang sangat besar dan menewaskan banyak orang karena mereka tidak memperhatikan hukum sanitasi. Yang berikutnya di dalam hukum kesehatan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 8 dikatakan bahwa jangan bercabul. Bercabul itu artinya apa? Melakukan hubungan seksual yang menyimpang. Segala jenis hubungan seksual yang menyimpang. Kenapa? Pada zaman modern ini kita baru mengerti bahwa hubungan seksual yang menyimpang ini akan membawa banyak sekali penyakit. Contoh yang paling ditakuti orang seperti virus HIV/AIDS. Itu juga adalah salah satu dari virus yang timbul oleh karena
pelanggaran manusia terhadap hukum kesehatan yang ditulis di dalam Alkitab. Di dalam Amsal 23, 29 sampai 34, Alkitab juga menasehati kepada kita, jangan minum minuman keras atau yang mengandung alkohol. Karena kalau kita minum minuman keras yang mengandung alkohol, maka kita akan mabuk dan otak kita tidak bisa berpikir dengan jernih untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, saat ini jika saja orang tidak minum minuman keras, maka ada jutaan kasus kecelakaan yang mungkin bisa dihindari. Tetapi semua ini terjadi karena manusia tidak membaca dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan saudara, hanya di Alkitablah, saya mau bicara ini secara pribadi, hanya di Alkitablah yang bisa menjawab 3 pertanyaan terbesar manusia. Saudara mau tahu apa itu 3 pertanyaan terbesar manusia? Pertanyaan pertama adalah, dari mana saya berasal? Saya ini datangnya dari mana? Alkitab langsung memberikan jawabannya di dalam Kejadian pasal 1. Bahwa kita ini datang karena diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan dengan penuh kasih. Dengan tangannya, dibentuk dengan tangan Tuhan. Bukan dari evolusi, bukan dari kerah. Pertanyaan yang kedua adalah, untuk apa saya hidup saat ini? Saudara, ada banyak sekali kasus bunuh diri yang kemudian mereka membuat satu surat terakhir, pesan terakhir dengan satu pertanyaan. Saya sudah merasa tidak ada gunanya saya hidup di dunia ini. Inilah pertanyaan, untuk apa saya hidup saat ini. Alkitab memberikan jawabannya, saudara. Dan kalau saudara mau tahu jawabannya, ikuti terus seri KKR ini. Dan yang ketiga, Alkitab juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan, kemanakah saya akan pergi di masa yang akan datang? Apa yang terjadi setelah saya sudah hidup di dunia ini dan suatu waktu saya akan meninggal dunia? Apa yang akan terjadi dengan saya? Alkitab juga menjawabnya. Oleh karena itu saya sangat mengajak saudara untuk selalu setia mengikuti pelajaran kita setiap kali. Jangan biarkan saudara absen satu kali pun, karena 3 pertanyaan ini akan kita jawab bersama-sama. Banyak orang yang bilang Alkitab itu kuno. Itu kan, itu buku yang sudah kuno, ngapain kamu masih baca buku yang sudah kuno seperti itu? Saya mau bercerita tentang, ada satu pernah cerita, seorang Amerika, profesor, dia datang pergi ke Afrika. Dia ingin melihat suku-suku yang masih primitif. Dan pada suatu hari, dia datang ke perkampungan satu suku, dan dia minta agar dia bertemu dengan kepala suku di situ. Nah, rupanya setelah dia sampai di situ, dia baru sadar bahwa ternyata suku ini adalah suku yang kanibal. Waktu dia bertemu dengan kepala sukunya, dia melihat kepala suku ini sedang memegang sebuah buku. Dan setelah waktu dia lihat lebih dekat, dia lihat, rupanya kepala suku ini sedang membaca Alkitab. Dan kemudian orang profesor ini berkata kepada kepala suku ini, Pak, maaf ya Pak, buku ini di negara saya, ini udah kuno. Orang gak baca buku ini lagi. Sekarang itu udah zamannya udah modern. Pengetahuan itu sudah bertambah-tambah, sudah canggih. Buku ini udah kuno Pak. Gak usah dibaca lagi. Kemudian kepala suku ini menjawab seperti ini. Pak, kalau bukan karena buku ini, Bapak sudah saya makan. Karena ini adalah suku kanibal. Saudara, Alkitab membawa perubahan yang sangat luar biasa kepada setiap orang yang membacanya. Alkitab akan memberikan kekuatan kepada Anda. Karena di dalam Alkitab bahasa Indonesia sekalipun, ada 95 kali di situ disebut janganlah takut. Jangan takut. Saudara, ketika Anda ketakutan karena suatu hal, ketika Anda ketakutan mungkin karena penyakit, mungkin karena virus yang mematikan, mungkin karena masalah dan pergumulan yang tidak habis-habisnya dan Anda begitu ketakutan, Alkitab memberikan satu kekuatan bahwa jangan takut.
Saudara, saya paling suka ketika saya baca Alkitab, ketika krisis terjadi dan kemudian Tuhan datang dan katakan jangan takut. Ini seperti kita nonton film di mana konflik sedang terjadi dan kemudian jagoannya datang dan kemudian begitu dia katakan jangan takut, maka masalah akan diselesaikan. Alkitab juga memberikan modal bagi kita untuk bisa menang dalam setiap pencobaan seperti halnya Yesus menang. Di dalam Matius pasal 4, Yesus dicobai oleh setan. Setan itu bukan pakai gigi taring yang nyeremin seperti itu. Bukan seperti itu. Setan bahkan menyamar sebagai malaikat terang. Dia memberikan 3 kali pencobaan kepada Yesus. Yesus tidak menjawab dengan kata-katanya sendiri. Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Dia mengutip apa yang ditulis di dalam kitab suci untuk melawan setan. Itulah senjata Yesus. Saudara, mengapa saudara dan saya kita sering kali jatuh ke dalam pencobaan? Karena setiap kali ketika kita dicobai, kita tidak baca Alkitab. Kita tidak sanggup untuk berkata ada tertulis. Oleh karena itu, kita harus mulai memastikan untuk membaca Alkitab kita. Dan kalaupun semua itu tidak cukup mengesankan Anda tentang buku yang sangat istimewa ini, maka ada satu hal yang saya mau beritahukan. Alkitab ini memiliki kuasa yang mengubahkan. Saudara ingat cerita tentang kepala suku tadi, yang tadinya kadibal, yang tadinya makan orang, bisa berubah oleh karena Alkitab. Tapi bukan hanya itu, saudara. Kita tidak perlu menjadi orang yang kanibal untuk berubah karena Alkitab. Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab ini, maka jika kita yang sifatnya pemarah, gampang marah, maka Tuhan akan mengubahkan hati kita, melembutkan hati kita menjadi orang yang lebih sabar. Kalau kita ini orangnya pikirannya selalu negatif, selalu pikirannya jahat, maka ketika kita baca firman Tuhan ini, pikiran kita menjadi diubahkan, jadi lebih berpikir hal-hal yang positif. Kalau kita mungkin kalau kita mungkin bawaannya selalu sedih, selalu merasa bahwa hidup saya ini banyak sekali penderitaan, maka waktu kita baca Alkitab ini, kita akan melihat bahwa begitu banyak ternyata berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan berubah dari orang yang tadinya suka mengeluh saja, menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, karena setiap hari Alkitab membukakan mata kita. Setiap hari, setiap kali kita tarik nafas kita, setiap kali jantung kita berdetak, itu adalah karena kemurahan, kebaikan Tuhan terhadap kita. Saya mau bercerita satu kesaksian secara pribadi. Saya punya seorang keponakan, namanya Matthew. Dia lahir tanggal 28 September tahun 2005. Dan Matthew terlahir tidak seperti bayi yang normal lainnya, karena dia terlahir sebagai seorang anak Down syndrome. Pada waktu dia berusia 4 bulan, masih bayi, orang tuanya menghubungi saya karena waktu itu adik saya dan keluarganya tinggal di kampung halaman saya di Makassar. Dan saya waktu itu di Jakarta, tinggal di Jakarta. Jadi mereka menghubungi saya dan katakan bahwa karena di sana tidak ada terapi khusus untuk anak Down syndrome, maka bolehkah Matthew ini dititipkan tinggal dengan saya agar dia dapat memperoleh terapi yang pas buat dia. Dan saya katakan iya, tentu saja saya lebih dari bersedia untuk menerima dia. Pada waktu Matthew datang, terus terang saya sendiri bingung, apa yang saya harus lakukan? Saya bahkan punya anak yang normal aja belum pernah. Saya tidak punya pengalaman mendidik anak, membesarkan anak, merawat anak, saya nggak punya. Dan yang datang ke saya ini, bahkan bukan anak normal, ini Down syndrome. Bahkan waktu itu Down syndrome apapun saya juga nggak tahu apa.
Dan waktu itu saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan dalam situasi yang seperti ini? Tuhan memberikan inspirasi dengan mengubah pola hidup Matthew menjadi pola hidup yang sehat. Dan kemudian juga bukan hanya itu, saya cuma berpikir, saya berkonsultasi dengan dokter, dan dikatakan bahwa anak Down syndrome ini biasanya perkembangan mereka secara fisik, secara mental, secara intelektual itu akan jauh tertinggal dibanding anak normal. Saya mencoba mencari informasi dari buku-buku, kemudian dari majalah-majalah, tetapi semakin sering saya membaca, maka saya semakin bingung. Sampai akhirnya saya membaca ada satu tulisan yang mengatakan seperti ini. Tidak ada hal yang lebih baik untuk meningkatkan daya pikir. Perhatikan saudara, yang meningkatkan daya pikir dan memperkuat kecerdasan daripada belajar firman Tuhan. Tidak ada buku yang begitu kuat untuk mengangkat pikiran, yang memberikan semangat kepada panca indera, seperti kebenaran-kebenaran yang luas dan mulia dari Alkitab. Jika firman Tuhan dipelajari sebagaimana mestinya, maka umat Allah akan memiliki pandangan yang luas, karakter yang mulia, dan tujuan hidup yang teguh yang jarang terlihat di zaman ini. Sejak saat itu saudara, setiap pagi saya membacakan Alkitab kepada Matthew. Begitu dia sudah mulai bisa membaca, maka Alkitab menjadi buku pertama yang dia bisa baca. Dan Matthew sekarang sudah berusia 14 tahun. Sekarang dia sudah duduk di kelas 1 SMP. Dan saya mau saksikan saudara, walaupun dia seorang anak Down syndrome, dia memiliki ingatan yang sangat luar biasa. Dia sudah menghafal puluhan pasal di dalam Alkitab. Dia sudah menghafal lagu-lagu pujian di dalam buku lagu kita itu. Dia sudah menghafal 350 lagu. Semua ayat, kalau satu lagu ada 5 ayat, semua dia hafal. Dan bukan hanya itu, dia ingat setiap nomornya. Dan satu hal lagi yang saya mau saksikan saudara, bagaimana? Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan pelajaran sekolahnya? Saya terus terang udah mau nangis waktu cerita seperti ini. Karena rupanya apa yang ditulis itu sangat benar. Alkitab betul-betul meningkatkan intelektual manusia. Saat ini Matthew saudara, walaupun dia bergumul ketika dia harus belajar matematika, dia bergumul lebih berat daripada anak-anak normal yang lain. Tapi saat ini saudara, dia bisa mengerjakan tugas matematika yang saya sendiri sudah gak ingat. Dia bisa mengerjakan tugas soal-soal aljabar yang saya sendiri tidak bisa lagi kerjakan. Dia bisa menghafal kerajaan-kerajaan, airport-airport, apapun, pengetahuan umum disimpan di dalam pikirannya. Saudara, bukan karena saya, tetapi saya percaya ini adalah campur tangan dari kuasa Tuhan melalui Alkitab. Alkitab ini adalah satu buku yang luar biasa. Saudara, saya tidak sedang mempromosikan untuk menjual buku ini kepada saudara. Yang saya mau katakan kepada saudara adalah murni dari hati saya yang paling dalam, bahwa saudara akan kehilangan satu harta karun yang paling berharga di dunia ini ketika saudara tidak membaca Alkitab. Inilah buku yang mengubah hidup kita semua. Dan saudara, saya rindu agar buku yang mengubah hidup saya, yang mengubah hidup saya, juga akan mengubah hidup saudara. Saya mau, suatu hari Tuhan membawa saya pergi ke satu tempat di Selandia Baru yang namanya, ini daerah pegunungan, namanya Aoraki di Mount Cook National Park. Di situ saya menemukan ada satu bangunan, dan di salah satu sudut dari bangunan itu, di situ ada foto-foto, dan kemudian rupanya ada buku-buku. Disitulah kisah
dari orang-orang yang pernah mendaki gunung yang tinggi dan bersalju ini, dan kemudian meninggal dan tidak pernah pulang lagi. Tetapi di atas semua kesaksian-kesaksian itu, cerita-cerita itu, ada satu ayat yang tertulis di bagian atas dari ruangan itu. Bagian atas itu menuliskan apa yang ditulis di dalam Mazmur 121. Dan saudara, saya mau memberikan tantangan bagi saudara untuk membaca, bukan hanya membaca, menghafal Mazmur pasal 121. Maukah saudara melakukannya? Menghafal Mazmur pasal 21. Mazmur pasal 121 mengatakan begini: Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau saudara hafal ayat ini, di dalam setiap kali pergumulan dan ujian hidup yang begitu menekan hidup Anda, maka hafalkan, sebutkan, ucapkan ayat ini, maka Anda akan memperoleh kekuatan. Saudara, kita tahu bahwa dunia ini tidak akan lama lagi. Tidak akan ada lama lagi. Bahkan Alkitab yang kita pegang pada waktu ini, yang masih kita punyai saat ini, mungkin tidak lama lagi kita bisa pegang Alkitab ini. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang kita baca. Kita betul-betul baca. Kalau boleh kita hafal. Dan kita betul-betul taruh, simpen di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Sehingga Alkitab ini, ayat-ayatnya, firman Allah yang hidup akan keluar pada waktu kita membutuhkannya. Saudara tahu mainan yang namanya glow in the dark? Ya, mainan yang dari fosfor itu. Kalau pada waktu lampu menyala, cahaya ada, dia menyerap cahaya. Tetapi ketika mati lampu, maka mainan ini akan kemudian memancarkan cahaya. Demikian pun dengan Alkitab. Saudara, sementara kita masih ada kesempatan memegang Alkitab ini, bacalah, ambil banyak waktu untuk bisa membaca Alkitab ini. Karena Alkitab ini sangat luar biasa, memberikan kita kekuatan, iman yang teguh untuk tidak perlu takut di dalam kegelapan dunia ini. Dan ketika ada ujian hidup datang, kegelapan datang di dalam hidup kita, maka percayalah, firman yang kita hafalkan itu akan kemudian bercahaya, akan memancarkan terang yang menerangi pikiran kita. Hari ini, mari kita baca Alkitab. Mari kita kembali membaca firman Tuhan. Itulah doa dan harapan saya. Saudara, saya mengundang bagi saudara yang rindu untuk mengambil komitmen mulai hari ini, setiap hari membaca Alkitab ini. Saya mengundang Anda untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur untuk pelajaran pada hari ini. Kami sudah diingatkan kembali bahwa di tangan kami memiliki harta karun firman Tuhan yang sangat berharga. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini kami sering kali melalaikan dan meremehkan Alkitab ini. Oleh karena itu, saat ini kami mau mengambil satu komitmen. Mulai saat ini tolonglah kami Tuhan. Berikan kami kuasa agar kami dapat membaca Alkitab ini setiap hari. Tolong kami agar ketika kami bangun di pagi hari, kami tidak akan membaca apapun sebelum kami membaca firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.